Bab 2152. Menembus fase penilaian untuk sementara waktu. Bukankah hanya bertarung dengan beberapa orang dunia luar? Kamu tidak perlu takut, aku akan keluar mendukungmu. Sebelum aku datang, biarkan aku melihat siapa yang berani menyentuhmu sedikitpun. Benarkah, senior? Tetapi, di belakang pihak lawan sepertinya adalah sekte sihir Wuying, jangan sampai menyusahkan senior. Erik menunjukkan ekspresi gembira terlebih dahulu, kemudian sedikit khawatir. Seolah-olah dia takut orang tua tidak mampu mengatasinya dan melukainya. Mata Fedri berkedut dan ingin menamparkan diri sendiri. Dirinya benar-benar banyak bicara sebelumnya. Erik tidak tahu apakah Master Guru mampu mengatasinya atau tidak. Dia baru saja mengatakan bahwa Master Guru ini merupakan level penatua dalam sekte tertinggi dan harus sopan. Sekarang, malah masih berpura-pura bodoh di depan Master Guru. Lagi pula, akhir dari pertarungan kedua belah pihak ini, bukankah hanya satu pihak dikendalikan sementara atau bahkan dirundingkan secara langsung? Asalkan semuanya dibicarakan dengan baik pada akhirnya, bukankah orang-orang ini juga akan baik-baik saja? Tetapi, Erik bahkan tidak menginginkan faktor kejadian tak terduga ini. Dengan adanya orang tua, tentu saja harus memanfaatkan segalanya dengan baik. Bagaimanapun, aku sudah mempertaruhkan nyawa untuk menangkap ketua iblis dan memberikannya kepadamu. Lagi pula kamu mengatakan akan ada pemberian terima kasih. Menerima sedikit deposit sebelum melihat hadiah terima kasih juga tidak keterlaluan. Haha, siapa juga kukira. Ternyata hanya sekte sihir Wuying, itu hanyalah seekor anjing dari sekte pupet di bawah keluarga Wei. Benar saja, setelah mendengar alasan kecemasan Erik, orang tua itu tertawa dan melambaikan tangan dengan penuh tidak peduli, lalu terbang ke hadapan Erik. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu, jika menyuruh sekte sihir Wuying ini berlutut di depan sekte setan 7 jiwaku, dia juga tidak berani berdiri. Selesai berbicara, orang tua menatap sekilas Febrina, kemudian mendarat di depan Erik. Dia mengulurkan jarinya dan menekan pertengahan alis Erik, tiba-tiba sebuah aura yang sangat kuat melonjak ke dalam tubuh Erik. Teman seiman, kondisiku lebih khusus. Nanti aku harus menekan semua orang yang memerlukan sebuah tubuh untuk menampilkan metode dan biarkan aku menggunakan tubuhmu. Di saat itu juga, Erik merasakan seluruh reiku tubuhnya berdenyut seperti air mendidih. Aura yang keras datang ke tubuhnya dari segala arah. Ini membuat aura kultivasinya terus meningkat tanpa henti. Dalam sekejap mata, sudah melampaui fase transendensi dan mencapai tingkat fase penilaian. Ini. Erik sedikit terkejut, dia sangat kenal dengan perasaan ini. Dulu, ketika Master Abadi Rui meminjam tubuhnya untuk bertarung, dia juga mengendalikan dirinya seperti ini. Namun, pada saat itu, tingkat kultivasinya masih lebih rendah. Sekarang, di bawah reformasi orang tua, dia sementara memiliki kemampuan fase penilaian. Kemudian, Erik merasakan bahwa aura jiwa dewa orang tua muncul di dalam laut kesadarannya. Tetapi, bukanlah menduduki secara paksa, namun membiarkan dia yang mengatur posisi. Bagaikan kondisi pengikut yang atau iblis, rahasia dalam laut kesadaran tidak akan terungkap. Teman seiman, tenangkan pikiranmu. Di saat aku mengendalikan tubuhmu, kamu juga boleh dengan cermat membedakan perbedaan antara kultivator fase penilaian dengan fase transensasi. Orang tua berjubah hitam berkata, "Aku mengerti, terima kasih senior." Meskipun kemampuan ini bukan miliknya, tetapi Erik juga segera menenangkan pikiran dan merasakannya dengan teliti. Ketika Master Abadi Rui menggunakan tubuhnya untuk menampilkan ilmu dewa, dia mendapat banyak manfaat dan menyadari aspek terkuat dari berbagai ilmu sihir. Dan kali ini, meskipun yang berubah adalah kultivasi,
namun dia juga dapat mendeteksi kekurangannya dalam hal ini melalui metode pengoperasian aura dalam fase penilaian. Di saat orang tua berjubah hitam menghembuskan aura ke dalam tubuh Erik, Febrina bangkit berdiri. "Kalian keluar, stabilkan situasi terlebih dahulu, aku akan tiba nanti," ucap orang tua. Febrina dan Fedri mengangguk, kemudian keduanya terbang keluar. Febrina juga sangat gugup, tidak tahu sudah menjadi seperti apa kondisi di luar saat ini. Dan saat ini, pertarungan di luar gua benar-benar sangat tragis. Pihak orang Firman sudah hampir merusak semua formasi tempat ini dan formasi besar yang paling bisa melindungi semua orang kehilangan sebagian besar kekuatannya. Puncak ketiga gunung teratas ini, penampakan aslinya sudah sepenuhnya tidak terlihat. Ada lubang di mana-mana, api suci yang menyala, ilmu sihir yang sembarang mengalir deras dan celah-celah kekosongan terus memuntahkan aura dingin. Tempat itu terlihat bagaikan neraka. Gedung yang sebenarnya indah sudah menjadi reruntuhan, gunung dan hutan itu pun menjadi hangus. Di tanah, terbaring banyak kultivator. Bagaimanapun, kedua belah pihak merupakan orang dari satu sekte, setidaknya sedikit mengendalikan diri sendiri meskipun sedang bertarung. Tidak banyak kultivator yang badannya hancur, tetapi sebagian besar sudah terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Mereka terbaring di tanah dan hanya bisa mengerang dan berteriak. Ini masih merupakan akhir dari beberapa kultivator yang sengaja mengontrol akibat dari ilmu sihir mereka. Jika tidak, mungkin sebagian besar puncak teratas ketiga akan hancur di bawah pertarungan ratusan orang ini. Penatua Yue, Chen dan yang lainnya berekspresi serius. Mereka sambil bertarung sambil mundur, dengan memimpin semua orang terus bergerak ke arah gua. Yang awalnya ratusan kultivator, setelah serangkaian pertarungan sengit, hanya tersisa mereka yang kurang dari 100 orang saat ini. Di dalam 100 orang ini, situasinya juga sangat buruk. Beberapa penatua, termasuk penatua Yue, tubuh mereka ternodai darah dan terengah-engah. Bersambung. Bab 2153. Dua cahaya penyelamat jiwa. Lengan si Tua Yu yang berambut perak itu menggantung dan tidak bisa bergerak, terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Kultivator yang lain juga terluka berdarah dan aura mereka menjadi jauh lebih lemah. Sudah begitu lama, tidak tahu apakah kakak seperguruan Tang telah sadar kembali atau belum, atau terjadi suatu perubahan yang tidak mereka ketahui. Tatapan kebanyakan orang melihat ke gua dan berpikir di dalam hati. Tetapi, tidak ada yang menanyakan kata-kata demoralisasi seperti itu. Karena mereka bertekad menyelamatkan Febrina, mereka sudah bersiap untuk mati. Dengan terus bertahan, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Febrina. Jika mereka jatuh terlebih dahulu, maka semuanya akan habis. Penatua Yue, aku akan memberi kesempatan terakhir kepada kalian. Yura berekspresi sombong dan memimpin para kultivator perlahan berjalan mendekat ke arah mereka. Meskipun dia baru saja memasuki fase penilaian, tetapi beberapa penatua fase transendensi ini sama sekali bukan lawannya. Tingkat dalam dunia fase tidak dapat dilengkapi dengan pengalaman. Dan karena keberadaan Yura, sekelompok orang Firman menghabiskan energi yang relatif sedikit. Aura semua orang bercampur dan menunjukkan keberanian yang menakjubkan. Wajah penatua Yue, Jesse, Leona dan yang lainnya sedikit pucat dan melawan dengan kesusahan. Segera menyingkir dan segel sendiri kerohanian Reiki kalian, berlutut di kedua sisi dan menyerah, maka aku akan mengampuni kalian. Jika tidak, kalian semua para pendosa ini akan dihancurkan dan jiwa dewa kalian akan menerima hukuman ribuan tahun. Yura berteriak keras. Hei, Yura, jangan bermimpi lagi. Tegur si Tua Yu itu. Ketika Master Guru menerima kamu sebagai murid, kamu juga hanyalah murid partai bagian luar dan bahkan ditekan oleh kultivator tua.
Master guru yang memberimu kehidupan baru dan sangat mementingkanmu, hampir segalanya diajarkan kepadamu. Tetapi, kamu malah mengkhianati master guru dan pergi berlindung pada Huo Zong. Adik seperguruan Wang, tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah semua perbuatan kalian ini tidak mengecewakan guru? Penatua Yue masih menegur. Yura mendengarkannya, tetapi ekspresinya sama sekali tidak berubah. Dia meraba dagunya dan tersenyum dingin. Haha, kakak seperguruan Yue, kakak seperguruan Li, seperti kata pepatah, kultivasilah diri sendiri, jika tidak, akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Jika aku tidak berkemampuan, master guru juga tidak mungkin mementingkanku. Oleh karena itu, tidak perlu mengatakan dia seperti sangat mulia. Lagi pula, guru sudah meninggal, aku tidak mungkin mengandalkan sampah seperti kalian dan menunggu mati. Kakak seperguruan Huo memiliki masa depan, tentu saja aku harus berlindung padanya. Sungguh tidak tahu malu, ucap Penatua Yue marah. Master guru benar-benar buta pada saat itu. Si Tua Yu juga memarahinya. Haha, aku Yura, masih berusia muda dan memiliki ambisi yang besar. Kenapa juga jika tidak tahu malu? Selama memiliki kemampuan, tidak tahu malu juga merupakan keberadaan yang membuat kalian tertengadah. Yura tidak merasa malu, malah tersenyum bangga. Namun, melihat pada persahabatan dalam satu sekte masa lalu, aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Sekarang segera berlutut di hadapanku dan segel sendiri kultivasi kalian, jika tidak, hanya akan mati. Berbicara sampai akhir, Yura menghela nafas dingin. Semua aura terlepaskan dari tubuhnya dan membuat semua orang terus mundur. Kamu bermimpi, meskipun kami semua mati, kami tetap tidak akan menyerah. Penatua Yue berkata dengan menggertakkan gigi. Kalau begitu, matilah kalian. Mata Yura dilintasi warna es. Dia memang membenci Penatua Yue dan yang lainnya dari awal. Menurutnya, wajar untuk mengikuti tokoh kuat. Tetapi, orang-orang ini setia bodoh dan terus melindungi aliran keluarga Tang yang sudah jelas tidak berkemampuan lagi, yang membuat dirinya dijadikan sebagai pengkhianat oleh orang-orang luar. Hari ini, aku Yura, akan membuktikan kepada semua orang, aku bukanlah pengkhianat, tetapi mereka yang terlalu bodoh. Di saat itu, Yura tiba-tiba terbang, sebuah api suci yang ganas berubah menjadi lautan api serta membentuk seekor naga api dan menyerang ke arah semua orang. Yang pertama di antara mereka adalah Penatua Yue, si Tua Yu berambut perak dan yang lainnya yang berdiri di depan melindungi kultivator muda. Ekspresi semua orang berubah besar di bawah naga api yang mengerikan ini. Formasi yang melindungi mereka sebelumnya sudah sepenuhnya tidak berguna lagi. Yura menggunakan semua kekuatannya kali ini yang bertujuan untuk sepenuhnya menyerang mereka hingga terluka parah bahkan meninggal. Yura, kamu berani. Dari atas langit, melihat gelombang api yang mengerikan di bawah serta naga api yang terus menyerang, Tio terkejut. Dia membuat beberapa cahaya cemerlang yang bertujuan memundurkan Firman dan maju menghentikan semua ini. Tetapi, Firman tersenyum dingin, dia bagaikan hantu dan selalu menghalang di depan Tio. Kakak seperguruan Fan, kalau sudah membuat kesalahan, bertanggung jawablah atas tindakanmu. Kalian telah memilih untuk mengkhianati sekte, maka kamu harus melihat dengan mata sendiri. Beberapa adik seperguruanmu ini akan kehilangan nyawa satu demi satu karena kesalahanmu dalam memilih. Bajingan. Tio hampir muntah darah, tetapi kemampuannya dan Firman sama-sama dalam fase penilaian, tidak dapat membebaskan diri untuk sementara waktu. Melihat naga api yang turun dari langit, kebanyakan kultivator muda memejamkan mata karena ketakutan. Dan dalam sekelompok orang itu, Jesse dengan keraguan di matanya memegang erat token yang ada di tangannya. Sebelumnya, Eric telah menyerahkan token yang mengendalikan formasi tempat ini kepada Jesse. Serta memberitahunya,
Jika menemui metode yang sulit untuk dilawan, maka gunakanlah token ini untuk mengatasinya. Tetapi, ini merupakan serangan seluruh kekuatan dari tokoh kuat fase penilaian. Apakah metode dalam token Erik ini masih cukup untuk digunakan? Bersambung.